Halo teman-teman, selamat datang di podcast Inside Talk. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, tetapi tetap berbobot ya, tentang bisnis dan strategi. Oke, kenalin aku Sam dan di episode kali ini kita akan membahas satu UMKM di bidang food dan beverage yang menangkap konsep teh sebagai minuman kesehatan, yaitu Cari Teh Jaya Abadi. Nah, untuk pembahasan kali ini sudah hadir tiga narasumber kita yang akan berbagi sudut pandang nih dari analisis bisnis dan strategi cari teh. Oke, di sini ada Angel, ada Deborah, dan ada Friska. Kita akan ngobrol bareng mulai dari gambaran bisnis, tantangan pasar, sampai strategi, dan tujuan jangka panjang Cari Teh. Oke, langsung saja kita mulai. Kalau kita tarik ke awal, sebenarnya Cari Teh ini lahir dari kebutuhan seperti apa sih? Jadi aku bantu jawab ya. Sebelumnya tuh Carita ini tuh didirikan pada Agustus 2023 sebagai bisnis F&B yang fokus pada minuman teh dengan pendekatan kesehatan. Jadi kami ini inisiasinya itu terbentuk karena kami ini ingin memiliki produk yang memiliki khasiat yang lain daripada teh yang biasa, seperti itu. Berarti sejak awal memang sudah punya area yang cukup jelas ya untuk bisnis ceritanya sendiri. Iya, karena Cari Teh itu ingin menghadirkan produk yang tidak hanya diminum, tapi juga punya manfaat kesehatan yang nyata. Oke, produk Cari Teh ini aku dengar-dengar cukup unik ya. Bisa dijelaskan garis besar nggak kira-kira? Jadi, produk kami ini memiliki produk kering berupa teh biji pepaya saset dan produk cair seperti leciti, minti, dan varianti lainnya. Nah, dengan produk seperti ini, posisi Cerite di pasaran itu kira-kira seperti apa menurut kalian? Nah, kalau kita cerita sendiri itu memposisikan diri sebagai teh herbal premium yang berbahan dari biji pepaya, yang fokusnya itu pada konsumen dengan kesadaran kesehatan gitu. Oke, jadi kan masuk ke pasar dengan produk yang tidak umum, apalagi teh dari biji pepaya kan sebelumnya belum ada kan, dan pastinya tidak mudah. Kira-kira nih, tantangan apa yang paling terasa selama menjalankan bisnisnya? Wah, pertanyaan yang bagus nih. Kalau dari kami, tantangan utamanya itu adalah rendahnya pemahaman konsumen, karena produk ini kan masih tergolong sangat baru. Jadi kayak masih banyak orang yang belum mengetahui tentang produk dan khasiat produk itu sendiri. Nah, selain itu, untuk industri minuman itu juga terkenal kompetitif nih ya. Iya, betul. Dimana kan sekarang tuh banyak produk teh massal tuh dengan harga yang murah. Sehingga kalau Cari Teh itu ikut juga bersaing di harga, nilai inovasinya itu justru kita itu bisa berkurang. Karena kan kita itu lebih menekankan kesehatan, di mana eh, teh ini tuh berfungsi untuk mengurangi eh, kolesterol, sehingga kita mengangkat nilai itu. Oke, baik. Jadi dari tantangan tersebut, kira-kira nih bagaimana strategi Carita itu menyusun strategi yang tepat untuk menutupi tantangan tersebut. Nah, untuk menyusun strateginya sendiri itu kita berdasarkan dari sisi pastel. Jadi cerita itu menempatkan legalitas seperti PIRT, NIB, sama sertifikasi halal sebagai fondasi bisnis. Nah, itu kan dari sisi pastel. Bagaimana nih dengan dari sisi internalnya? Kalau dari analisis SVT kami ya, kekuatan kami itu ada pada bahan yang alami, karena menggunakan dari biji pepaya itu sendiri dan juga memiliki manfaat kesehatan spesifik. Sementara kalau untuk kelemahannya ya karena ada pemasaran yang baru kan, produk yang baru, jadi kami perlu pemasaran ekstra yang bisa mengedukasi orang-orang terkait dengan kualitas produk kami. Kalau dari opportunity sendiri itu, ya anak kami merupakan salah satu produk yang inisiasinya itu merupakan teh biji pepaya, jadi sesuatu yang baru dan itu punya proposition yang unik. Untuk thread-nya itu ya misalkan kami punya komputer-komputer lain yang mungkin bisa meniru atau mungkin menciplak produk kami, yaitu nanti bisa ini sih menambah thread kami seperti itu. Wah, bagus banget sih jawabannya dari Angel. Kira-kira nih, bagaimana dengan pendekatan pasarnya?
Jadi kalau pendekatan pasarnya kita itu melihat dari sisi STP, gimana cari teh itu menargetkan konsumen tuh usianya itu 50 sampai 70 tahun dan memposisikan produk sebagai teh herbal premium, bukan teh konvensional. Tapi sebenarnya banyak juga sih anak muda itu yang usianya 20-an ke atas itu yang juga membeli. Karena kan kita itu sudah mencoba hadir di pasar-pasar seperti biasanya itu di Depo Market, kemudian di Arcade, di TP, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu kita itu juga ada di e-commerce. Sehingga usianya kita itu sebenarnya beragam. Tapi mungkin lebih fokus untuk orang tua karena manfaatnya kan lebih untuk kesehatan. Seperti itu. Oh, berarti ini teh ini ciri khasnya untuk gen milenial dan tetapi Gen Z juga bisa mengincipnya juga ya. Nah, untuk strategi tentu saja itu harus didukung operasional. Bagaimana cari teh ini eh, mensiasati nih keterbatasan sumber daya, apalagi dengan biji pepaya. Itu kan harus ada musimnya dulu tuh pepayanya. Nah, cara kita buat menyiasati keterbatasan sumber daya sendiri itu kita menerapkan produksi mandiri. Jadi dari tehnya itu kita menerapkan produksinya itu dari kita sendiri gitu. Nah, sistemnya sendiri kita menerapkan sistem pre-order dan juga konsinyasi biar bisnis kita itu berjalannya tetap efisien gitu. Jadi keterbatasan modal itu bukan menjadi penghalang ya buat bisnis tari teh ini. Yes, benar banget. Justru karena itu kami jadi memiliki alasan untuk lebih fokus dan terukur dalam pertumbuhan kemudian hari. Kalau ditarik ke depan nih, tujuan utama Cerita itu apa sih sebenarnya? Dan ingin ke arah kemana sih? Jadi sebenarnya tujuan cari teh itu ingin membangun pasar teh herbal yang selaras dengan gaya hidup sehat, tanpa harus terjebak dalam persaingan harga. Selain itu, bisa juga dijangkau oleh segala usia. Walaupun mungkin seperti yang kayak sudah kita sebutin, kita itu lebih fokus ke orang tua, tapi nanti ke depannya kita itu berharap bisa juga untuk anak-anak muda seperti Gen milenial dan Gen Z itu tadi. Karena kan di Indonesia sendiri ini kan sekarang lebih banyak ya Gen milenial dan Gen Z itu kayak gitu sih. Nah, aku bantu tambahin, semua itu nanti akan kami lakukan secara bertahap sesuai dengan timeline yang sudah kami tentukan bersama-sama. Nah, jadi kita tuh melakukannya secara bertahap biar bisnis kita itu berkelanjutan dan bisa tetap relevan dalam jangka panjangnya gitu. Oke, dari pembahasan ini cukup menarik ya, teman-teman. Kita bisa melihat bahwa Cerita itu bukan hanya menjual produk, tapi juga membangun strategi untuk perusahaannya. Nah, benar banget. Mulai dari memahami tantangan, menyusun strategi, sampai menentukan tujuan jangka panjang. Menurutku sih udah keren banget sih untuk bisnis tari teh ini. Oke, sekian dari kita semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan Insight Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya.